Anissa Ahmad, Chandra Aditya. Alhamdulillah, Tuhan ini ada banyak teman yang tidak hadir. Siapa yang tidak mau kami ini yang teman-temannya yang antok di daerah Sukabumi sampai sekarang? Yang Isa Sartika, Juliati. Ini Juliati semenjak baca kemarin. Iya, semenjak. Masih tertutup jalan satu. Oh, masih tertutup jalannya. Oh, iya. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi baru. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya, materi apa? Tentang apa? Ya. Minggu lalu kita telah belajar mengenai limbah dan pengolahannya. Kemudian pada hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kenapa untuk SMK itu kita cuma mempelajari perkembangan tumbuhan? Karena sesuai dengan jurusan kita yaitu jurusan pertanian, ya, dari sekolah kita. Sebelum masuk ke materi ini ada video pengantar. Nah, ini proses penanaman benih. Nah, mulai bertumbuh. Terus bertambah tinggi. Nah, ini sudah menghasilkan bunga. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kompetensi dasar indikator yang kita capai. Yang pertama, untuk kadar pengetahuannya itu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian indikatornya itu membedakan konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang ketiga itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian ada pun indikator keterampilannya, yaitu indikator
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami posisi akan memperkenalkan hasil Salah satu ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika menanam beberapa butir biji di pot akan menggantinya setiap hari. Kamu akan melihat adanya perubahan pada biji tersebut sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini. A. Proses apakah yang terjadi pada gambar A dan B? Jawabannya, proses yang terjadi pada gambar A pertumbuhan, proses yang terjadi pada gambar B perkembangan. Lanjut. Jelaskan proses yang terjadi pada gambar A dan B. Proses perkembangan diawali dengan masuknya air H2O ke dalam biji yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan kondisi sel di dalam biji dan memungkinkan dihasilkannya enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia perkembangan. Amati gambar di bawah ini untuk dapat menjelaskan proses perkembangan. Lengkapilah kolom di bawah ini dengan benar dapat memahami proses perkembangan. Bagian A, gambar A, embrio menyerap air masuk ke dalam biji sebagai akibat dari percikan air rendah pada biji yang kering. Peristiwa masuknya air ke dalam biji disebut sebagai imbibisi. Dengan masuknya air, biji akan mengembang dan kulit biji akan pecah. Bagian B, gambar B, air yang masuk ke dalam biji akan mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon gibberellin atau dalam kurung GA. Amanat kasih teman tak? Bagian C, gambar C, hormon GA akan mendorong alelin. Yang harus diperhatikan agar bercambah cepat tumbuh adalah pertama melakukan pembersihan terhadap biji, lalu rendam kira-kira sekitar 6 sampai 7 pada biji dan contohnya berjarak. Sedangkan gambar 2 menunjukkan tipe perkembangan hipofil yang terjadi pada biji klorofobil, contohnya kacang polong. Sebelum lanjut pembelajaran, kita buat dulu kesimpulan sama-sama nih. Apa kira-kira kesimpulannya? Belajar perkembangan atau tidak yang terjadi pada Kayak kacang tidak naik. Kalau yang itu di samping tuh dunia dulu baru akan itu. Bisa pelajar lagi yang mau menambahkan? Dari soal penolong pertama juga? Sama kira-kira? Ya, amanah. Jadi berdasarkan jawaban dari
Kira-kira bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang, biasa saja, atau membosankan? Alhamdulillah kalau kalian semua senang, semoga nanti kita bisa mempelajari berbagai materi perkembangan. Kemudian nanti diisi kira-kira dari seluruh materi pembelajaran kita pada hari ini materi apa yang belum kalian kuasai, nanti dituliskan semua ya. Kemudian kira-kira apa manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari materi ini. Kemudian setelah melakukan ini apa, setelah melakukan pembelajaran ini apa yang akan Anda lakukan. Kemudian saran yang bisa diberikan untuk proses pembelajaran proyek IPAS pada pertemuan berikutnya ini. Nanti silakan diisi, linknya sudah ada semua di grupnya. Di satu menit 3 link. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Topik kita pada pertemuan berikutnya masih lanjutan dari materi hari ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tetap jaga kesehatan. Kemudian kita doakan temannya yang sakit agar segera sembuh dan bisa bergabung dengan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum mengakhiri, kata kelasnya pimpin doa dulu. Nauras, pimpin doa dulu. Sebelum kita keluar mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Sekian pertemuan dari kita pada hari ini.